Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ibadah minggu kelima sesudah Paskah. Kiranya ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tabiskan ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarkanlah jemaat Tuhan nats pembimbing kita yang berkata dalam 1 Korintus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-6b berkata, "Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain." Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Alangkah sukacitanya
Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran, dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, marilah kita berdoa. Tuhan, di dalam memahami kehendak firman-Mu dan renungan yang kami dengar, tuntunan Roh Kudus-Mu kiranya yang memampukan kami untuk mendengar, untuk memahami dan memberlakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Roh Kudus yang membimbing menuntun kami anak-anak-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Nyanyi dan sorak
Pembacaan Alkitab hari ini dari 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13. 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini, kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Kiranya kemurahan Tuhan tetap memberikan semangat dan juga memberikan damai sejahtera bagi kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah melayani dengan kerendahan hati dan penuh ucapan syukur. Kata melayani sering kita dengar, baik itu dalam gereja, baik itu di tengah-tengah persekutuan kita, maupun juga sering kita dengar di tengah-tengah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan banyak sekali orang yang ingin melayani Tuhan. Tapi tahukah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melayani itu tidak semudah yang kita pikirkan atau kita bayangkan. Kalau hanya sekedar melayani, siapapun bisa. Tetapi melayani di sini adalah kemampuan kita mengarahkan kehidupan kita, orientasinya kepada sesama dan juga kepada Tuhan, dan itu tidak mudah. Karena harus menanggalkan sifat-sifat keegoisan kita. Dan itu kadang juga memunculkan berbagai persoalan-persoalan dalam kehidupan bergereja. Kita katanya melayani, tetapi terkadang dalam kehidupan persekutuan banyak kita jumpai terjadi percekcokan, terjadi kesalahpahaman, terjadi pergumulan, persoalan-persoalan menyangkut pelayanan dalam kehidupan persekutuan. Itu juga yang dialami oleh Rasul Paulus pada masa itu. Seorang Rasul Paulus yang gigih mengabarkan Injil,
seorang rasul yang betul-betul setia ingin melayani Tuhan Yesus harus menghadapi kenyataan ketika dia mendengarkan jemaat yang didirikannya, jemaat Korintus yang dirintisnya selama 18 bulan. Dia mendengar ada persoalan-persoalan di dalamnya. Bukan saja persoalan-persoalan menyangkut kehidupan pribadi-pribadi jemaat, tetapi dalam teks bacaan kita diperlihatkan bagaimana adanya sekelompok orang yang kemudian menggugat kerasulan Paulus. Kita bisa bayangkan bagaimana seorang Paulus yang mendirikan jemaat kemudian dipertanyakan kerasulannya oleh sekelompok jemaat. Paulus yang selama ini melayani, mendirikan dengan jeripaya, oleh karena mandat dari Kristus harus menghadapi persoalan itu. Dan selain itu, persoalan yang dihadapi oleh Paulus adalah ketika dia mendengarkan ada juga sekelompok jemaat Korintus yang membanding-bandingkan dirinya dengan seorang pelayan lain yang bernama Apolos. Itu menandakan bahwa ketika kita mendengar kata melayani bukan berarti tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan di setiap persekutuan atau jemaat di mana kita berada. Ini tantangan yang dihadapi. Saya kira semua jemaat-jemaat itu mengalami hal yang sama. Nah, karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus kemudian menasehatkan kepada jemaat di Korintus untuk dapat memahami tentang arti dari melayani yang sesungguhnya. Arti yang namanya bersekutu yang sesungguhnya. Arti sebagai persekutuan yang dilandasi oleh kasih Kristus. Itu yang sebenarnya Paulus ingin sampaikan kepada jemaat di Korintus. Supaya di dalam kehidupan persekutuan, melayani itu dimulai dengan kerendahan hati. Bahwa melayani dalam persekutuan itu tidak boleh mementingkan diri sendiri atau kelompok-kelompok tertentu. Tapi bagaimana membawa persekutuan jemaat ini untuk selalu setia. Dibangunkan imannya, hidup dekat dan mengandalkan Tuhan. Saya kira Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang persoalan di setiap jemaat khususnya jemaat GPIB, berbagai tantangan, berbagai rintangan, berbagai pelayanan yang disertai dengan terjadinya cekcok satu sama lain. Tetapi itu tidak kemudian kita meninggalkan persekutuan dan jemaat yang selama ini kita hadiri. Tapi bagaimana dengan adanya persoalan itu dan pergumulan yang dihadapi oleh setiap jemaat, sama seperti Rasul Paulus, dia justru memberikan nasihat dan tetap hadir walaupun melalui suratnya. Tidak terhindarkan yang namanya persoalan. Tapi bagaimana kita yang masih sungguh-sungguh peka terhadap kerinduan Tuhan terhadap anak-anaknya untuk selalu hadir dalam persekutuan, kita yang menjadi teladan di dalamnya. Paulus bisa menjadi teladan. Karena apa? Dia memberikan nasihat yang baik kepada jemaat yang ada di Korintus. Nah, karena itu jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus belajar dari Rasul Paulus ketika dia menghadapi tantangan. Ketika ada sekelompok orang yang hendak mempertanyakan kerasulannya. Ketika ada orang yang mempertanyakan tentang model pelayanannya, kemudian dibanding-bandingkan dengan hamba Tuhan yang lainnya. Dia bagaimana tetap menghadirkan dirinya walaupun hanya sepucuk surat. Itu menandakan bahwa Paulus sungguh-sungguh menjadi seorang pelayan yang patut diteladani. Itu juga yang harus kita lakukan. Mungkin kita mengalami banyak rintangan. Kita sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan dalam gereja, tetapi ada saja sekelompok orang-orang tertentu yang mungkin menyakitkan akan kehidupan kita. Tapi itu seharusnya tidak membuat kita lari dari kenyataan.
Kita harus memahami bahwa melayani itu memang pasti ada rintangan. Tetapi mari seperti Rasul Paulus menjadikan tantangan dan rintangan persoalan ini, kita semakin giat memperlihatkan semangat kita untuk tidak lari dari tantangan tersebut. Tapi justru kita menjadi buah yang baik di tengah-tengah persoalan itu, seperti yang dilakukan oleh Paulus. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, karena itu apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita melayani sebagai anak Tuhan. Baik sebagai presbiter, baik sebagai unit-unit misioner, dan siapapun yang terpanggil untuk melayani gerejanya, khususnya di gereja GPIB. Yang pertama yang harus kita hindari ketika kita hadir melayani Tuhan di jemaatnya adalah bagaimana kita kemudian tidak menyombongkan diri. Tapi sebaliknya kita murni sungguh-sungguh untuk Tuhan. Bagaimana bentuk dari kemurnian itu terlihat dari kesungguhan kita, terlihat dari sikap kita, terlihat dari perilaku kita. Yang dimulai dengan rendah hati. Dan tidak mudah menjadi orang yang rendah hati di dalam persekutuan. Di tengah-tengah kita melayani gereja Tuhan. Tidak mudah. Tapi itu yang dilakukan Paulus. 18 bulan Paulus harus mendirikan jemaat. Tapi dia mendapatkan banyak yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Tetapi dia tetap mencintai jemaat ini melalui sepucuk surat, agar jemaat itu tetap bertumbuh. Begitu juga dengan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Kemudian catatan yang kedua adalah, mari kita sebagai jemaat Tuhan jangan pernah kita kemudian membentuk kelompok-kelompok tertentu untuk membandingkan pelayan satu dengan pelayan yang lain. Ingat Bapak Ibu, kehadiran seorang pelayan itu adalah rencana Tuhan. Tidak semua pelayan-pelayan Tuhan mempunyai kelebihan yang sama. Mereka mempunyai kelebihan masing-masing. Mereka juga mempunyai kekurangan masing-masing. Tetapi Tuhan hadirkan, yang satu mungkin mendirikan tiangnya, yang satu mungkin mendirikan pondasinya, yang satunya mungkin mendirikan atapnya. Tetapi semua itu dilengkapi oleh Tuhan. Dan itu harus kita sadari. Tidak boleh satu sama lain merasa diri lebih hebat satu sama lain. Ada sekelompok jemaat yang mengatakan, oh saya senang dengan pelayan si A, saya senang dengan pelayan B dibandingkan pelayan ini, dan seterusnya. Itu tidak boleh hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita sebagai seorang pelayan Tuhan yang hadir melayani di jemaatnya, kemudian bersyukur atas apa yang Tuhan anugerahkan. Banyak orang yang rindu melayani. Tetapi ketika kita dipanggil Tuhan kemudian menempatkan diri kita dalam melayani Tuhan di gerejanya, bersyukurlah. Syukur itu merupakan respon iman kita. Respon kita untuk berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan telah memilih kita untuk melayani di jemaatnya. Tapi saya ingatkan lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Melayani Tuhan itu yang dibutuhkan adalah rendah hati. Belajar mengucap syukur, belajar bersukacita, kuat dengan doa, dan tidak mudah kita diombang-ambingkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Kita tetap berjalan sesuai dengan koridor firman Tuhan. Kita belajar tetap konsisten dengan apa yang merupakan aturan-aturan dalam gereja GPIB. Kemudian kita harus setia berdoa di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga bangunan tubuh Kristus tetap terpelihara oleh karena rendah hatinya kita satu sama lain. Bangunan tubuh Kristus tetap terpelihara oleh kita selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Tuhan, berikan hikmat bijaksana kepada pemerintah yang ada di pusat maupun pemerintah yang ada di setiap daerah di dalam mengelola, menjaga akan keutuhan NKRI bersama-sama dengan para aparat keamanan, TNI dan kepolisian. Terkhusus di dalam menghadapi wabah COVID-19, biarlah semua bekerja sama dan bergandengan tangan, sehingga wabah ini dapat teratasi oleh karena kerjasama yang Tuhan tanamkan dalam setiap anak bangsa. Kami mendoakan ya Tuhan Yesus, mereka yang bertugas sebagai para medis, biarlah Engkau memberikan hikmat kepada mereka, kekuatan dan kesegaran, terkhusus di dalam merawat pasien COVID-19, baik yang ada di muka bumi ini, terkhusus di Indonesia, dan terlebih yang ada di Nusa Tenggara Barat, agar mereka selalu diberikan kekuatan dan kesegaran, terutama juga Tuhan memberkati keluarga mereka masing-masing. Berkati semua mereka yang mengalami akan penyakit virus ini, dikuatkan dan disegarkan. Berikan hati yang tenang, khususnya anak-anak Tuhan. Terlebih mendoakan warga jemaat-Mu yang masih berada di rumah sakit, di ruang isolasi. Kami mendoakan secara khusus Ibu Mary Meno. Kami mendoakan istri dari Pak Anggi, Pak Denny, Dinda maupun juga Mirna. Biarlah kasih karunia Tuhan datang melawat mereka, agar mereka dijamah dan disembuhkan. Secara khusus juga hamba mendoakan istri hamba-Mu terkasih. Biarlah juga Engkau datang menyembuhkan, dan semuanya, terkhusus istri hamba-Mu boleh kembali ke rumah untuk bersama-sama dengan keluarga dan hamba-Mu menikmati sukacita dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, para presbiter di unit misioner di gereja Tuhan, terlebih di jemaat Immanuel Supratman di tengah wabah COVID ini. Kiranya mereka selalu diberikan kesehatan, mereka dijauhkan dari wabah ini, mereka diberikan kebutuhan di tengah-tengah situasi yang serba susah ini. Juga mendoakan para karyawan Koster, diberkati kehidupan mereka semua, dikuatkan mereka dalam tugas pekerjaan mereka di gereja Tuhan. Mendoakan akan gereja-gereja Tuhan di tengah wabah COVID-19, khususnya di Immanuel Supratman, agar semuanya boleh berjalan dengan baik, walaupun kegiatan-kegiatan ibadah berlangsung di setiap rumah-rumah jemaat.
biar itu berlangsung dalam sukacita dan damai dari Tuhan Yesus Kristus. Kami mendoakan semua anak-anak Tuhan yang sedang berproses dalam perkuliahan mereka, dalam dunia pendidikan tingkat SD sampai SMU. Mereka yang menghadapi ulangan berbasis online, diberikan kepintaran dan kecerdasan agar mereka mampu menyelesaikan semuanya yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan Bapa yang ada di sorga. Kiranya Engkau menolong mereka yang dalam pergumulan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan karena dampak COVID-19. Tuhan datang melawat mereka semua. Berikan jalan keluar. Biarlah tangan-tangan khususnya anak Tuhan yang berkelebihan Tuhan pakai untuk memberikan mereka sukacita dan Bapa di sorga. Kami juga mau menyerahkan keberadaan rumah tangga anak-anak Tuhan. Kiranya semuanya dipelihara. Mereka diberikan sukacita di tengah kondisi yang ada ini. Mereka yang berada di rumah sakit, mereka yang berada di rumah oleh karena sakit yang mereka alami, biarlah Tuhan jamah sembuhkan. Mereka yang berulang tahun, mereka juga yang merasakan sukacita karena usia perkawinan atau berkat-berkat lain. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka semua. Tuhan Yesus yang baik, berikan hikmat kepada ahli-ahli virus, khususnya anak-anak Tuhan, agar mereka dimampukan dan diberi petunjuk oleh-Mu, agar mereka segera menemukan vaksin corona, agar semua ciptaan-Mu ini Tuhan, khususnya anak-anak Tuhan, segera menikmati sukacita oleh karena kemurahan-Mu menjauhkan virus ini lewat vaksin yang ada. Terima kasih Bapa di sorga, berkati kehidupan kami, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, Kolose 3 ayat 17, yang menyatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dan hidup
Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Didiklah dan ajarlah semua orang berdasarkan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.